Salam, ketemu lagi dengan saya, Gede Karma, dalam seperti telah kita ketahui, di dalam Microsoft Excel, kita diberikan sebuah buku kerja yang di dalamnya terdapat beberapa lembar kerja yang jumlahnya bisa ditambah. Tiap lembar kerja bentuknya adalah sebuah tabel yang terdiri dari kolom dan baris. Dan di perpotongan kolom dan baris inilah yang lazim disebut dengan sel. Kita akan mengisikan data yang mau kita olah. Kita juga sudah tahu bahwa di dalam sebuah sel, kita bisa mengisikan 4 macam hal, yaitu konten, bisa berupa bilangan, alfanumerik, atau lambang-lambang karakter yang lain, bisa juga formula atau fungsi yang diawali dengan tanda sama dengan. Kemudian yang kedua yang bisa kita isikan ke dalam sebuah sel, itu adalah format tampilan dari isi sel tersebut. Yang ketiga adalah komen, dan yang terakhir adalah berupa hyperlink. Mudah-mudahan Anda bisa membedakan keempat isian sel tadi. Nah, yang sering menjadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana kalau kita ingin mengisikan sebuah tanggal atau jam di dalam sel itu. Karena seperti yang sering kita ketahui, di dalam pengolahan data, kita sering mengolah data yang berhubungan dengan tanggal atau jam. Nah, sebenarnya tanggal atau jam itu adalah berupa sebuah bilangan dengan format atau tampilan tertentu. Nah, apabila tanggal atau format itu tidak kita pergunakan sebagai bagian dari perhitungan, maka kita bisa mengetik sembarangan saja. Hanya saja kalau dikaitkan dengan perhitungan, maka pengetikannya harus memperhatikan tentuan atau aturan dari Microsoft Excel itu sendiri. Nah, secara default, untuk mudahnya, kita bisa mengetikkan tanggal dengan cara menuliskan tanggal terlebih dahulu, diikuti dengan 3 huruf nama bulan dalam bahasa Inggris. Misalnya, untuk Maret kita ketikkan Maret, kemudian spasi kita ketikkan tahunnya. Maka ini akan dianggap sebagai sebuah tanggal. Tapi apabila Anda mengetikkan dengan cara kebiasaan kita ini, maka dia bukan dianggap sebagai tanggal. Dia adalah kumpulan karakter, kebetulan saja isinya bilangan gitu. Cara lain adalah dengan menuliskan bulan terlebih dahulu, kemudian tanda miring tanggal, kemudian tahun. Ini juga dianggap sebagai tanggal. Untuk lebih detailnya, kita bisa tampilkan dengan format tertentu. Di sini ada pengaturan formatnya untuk bilangan. Jadi kita pilih long date misalnya, kita bisa lihat itu. Ini ada harinya, ada bulannya, ada tanggalnya, kemudian ada tahunnya. Nah, perhatikan cara pengetikan pertama dengan cara pengetikan kedua sama, sedangkan yang ini tadi dia dianggap bukan tanggal. Nah, bagaimana kalau kita operasikan? Misalnya ini di sel ini adalah tanggal ini ditambah dengan 7, hasilnya adalah ini tanggal 30 Maret. Oke, itu adalah tanggal. Kemudian jam, caranya adalah kita ketik jamnya, tanda petik 2, menitnya 2, detiknya. Kalau tidak diisi detik tidak masalah, itu adalah ini. Kalau kita kemudian ingin menjumlahkan, kita coba jumlahkan, ini pasti tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena ini dianggap bukan jam, sedangkan yang ini adalah jam. Jadi kalau mau dijumlahkan, ini dirubah dulu tampilannya sebagai jam, 7 jam, 0 detik dan 0 menit, maka hasilnya adalah seperti itu. Demikian untuk tanggal dan jam. Nah, sekarang nanti masalah pengaturan format kita akan pelajari lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang fungsi. Nah, dalam pengolahan data, selain mempergunakan formula seperti ini adalah formula yang diawali dengan tanda sama dengan, maka kita juga bisa mempergunakan fungsi-fungsi. Nah, di dalam Microsoft Excel ada banyak sekali fungsi dengan kegunaannya masing-masing. Kita tidak akan mempelajari semuanya, tetapi kita akan pelajari yang sering dipakai, dan kalaupun nanti diperlukan baru kita akan pelajari lebih lanjut seperti apa fungsi tersebut. Nah, untuk mengetahui fungsi apa saja yang dimiliki oleh Microsoft Excel, kita bisa lihat di sini. Tinggal klik saja lambang fungsi ini. Jadi kalau kita tunjuk ada insert function, kita klik di sini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada kotak pencari sesuatu. Kita nggak tahu fungsinya, kita tinggal ketikkan di sini, maka dia akan memberitahukan nama fungsi
fungsinya. Nah, hanya saja kita harus mempergunakan bahasa Inggris. Jadi kalau sebagai contoh misalnya saya tuliskan average, kemudian go, maka Excel akan memberikan beberapa fungsi yang berhubungan dengan average itu. Jadi ada average A, average A, dan seterusnya, ada banyak di sini. Bisa kita lihat. Nah, yang perlu dipahami terlebih dahulu adalah terkait dengan fungsi itu, yaitu tentang pertama namanya. Kita harus tahu nama fungsinya apa. Ini adalah nama fungsi. Kemudian yang kedua adalah format pemakaiannya. Jadi kalau seperti ini, jadi untuk fungsi average kurung buka number 1, number 2, dan seterusnya. Nah, number 1, number 2 ini di dalam istilahnya disebut dengan istilah argumen. Argumen ini mewakili sebuah nilai, dan nilai itu nanti bisa bermacam-macam bentuknya. Bisa berupa bilangan, bisa alamat sel, bisa juga sebuah kondisi, dan sebagainya. Nanti kita akan pelajari lebih jauh. Kemudian yang ketiga yang paling penting diketahui kemudian adalah kegunaannya untuk apa. Jadi di sini dijelaskan fungsi average dengan format seperti ini, gunanya adalah ini. Nah, sekali lagi sayangnya ini berbahasa Inggris. Jadi mau tidak mau kita harus paham arti bahasa Inggris itu. Kita ingin pakai, tinggal pilih, double klik, kemudian akan ditunjukkan cara pemakaiannya. Jadi di formula bar akan ditulis nama fungsinya, kemudian di sini dikasih penuntun untuk number 1 isinya apa. Jadi sebagai contoh misalnya saya isikan angka 12, ini angka 15, dan seterusnya. Jadi bisa diisi terus. Nah, selain berupa bilangan, sebenarnya kita juga bisa mengisikan alamat sel atau alamat ring di sini. Oke, sebagai contoh saya tunjukkan ini dulu. Jadi di tempat itu akan dimunculkan hasilnya. Sebagai contoh lain, ini ada 4 bilangan yang kita mau coba cari rata-ratanya dengan cara seperti tadi. Jadi tinggal klik di sini, kemudian average. Nah, tinggal diklik di sini dan kita tunjuk ini, kita oke. Kayak inilah hasilnya. Jadi mudah-mudahan paham. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin mempergunakan fungsi tapi kita nggak tahu nama fungsinya apa, cara menulisnya bagaimana, klik di sini insert, kemudian cari fungsi apa yang kita mau ini kan, kemudian di sini akan dimunculkan, kemudian di formatnya. Nah, kalau kita ingin tahu lebih banyak tentang fungsi apa saja yang dimiliki oleh Excel, kita bisa klik di sini. Jadi di bagian sini kita klik, ini ada pilihan, ada finansial, ada all, finansial, date time, math, trigonometry, statistik, dan seterusnya. Ini adalah jenis-jenis fungsi yang dimiliki oleh Excel, dan kalau kita pilih salah satu, misalnya date time, maka ada seperti ini, ada banyak. Kemudian kalau kita pilih statistik, logical, ini, dan seterusnya. Oke, jadi ada sangat banyak fungsi yang terus terang kita tidak akan pelajari semuanya, dan kita akan pergunakan atau pelajari hanya sebatas yang akan kita pergunakan saja. Nah, sekarang kita masuk ke latihan yang sudah pernah kita kerjakan sebelumnya. Ini adalah latihannya. Mudah-mudahan Anda sudah mengerjakannya. Kalau tidak, saya ingin menunjukkan dulu bagaimana semestinya Anda mengerjakan latihan ini. Jadi seperti diketahui, nilai akhir itu adalah penjumlahan dari presentasi nilai dikalikan nilai tersebut. Kalau kita tuliskan formulanya sama dengan Oke. Nah, untuk ini jawabannya tentu saja benar karena memang sudah sesuai. Nah, hanya saja rumus ini kemudian atau formula ini kita mau copy ke bawah karena memiliki sebenarnya formula yang sama. Caranya tinggal pergi ke pojok kanan bawah sampai mouse-nya berubah menjadi tanda plus hitam, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, Anda lihat di sini hasilnya salah. Kenapa salah? Nah, ini berhubungan dengan pemakaian alamat dari formula kita. Anda lihat di sini, ini adalah D4 kali D5, E4 D5, M4 F5, G4 G5. Sedangkan kalau di sini dia berubah menjadi D5 kali D6. Jadi D5 kali D6. Jadi rumusnya udah salah, bukan persentasenya ini yang dikalikan tetapi ini. Nah, bagaimana mengatasinya adalah dengan mempergunakan alamat yang absolut. Jadi ini D4 kita absolutkan, caranya diblok kan fungsi F4, ini juga diblok F4, blok lagi F4, ini diblok lagi F4. Hasilnya tetap sama, hanya saja kalau ini kemudian di copy ke bawah dia akan berubah seperti itu. Oke, nah ini tinggal kita copy, kita blok dulu, kita copy ke kanan, maka muncullah hasilnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan kembangkan lebih jauh soal latihan ini, yaitu dengan menambahkan kepada seperti ini. Sekarang kita akan diminta untuk menentukan status kelulusan mahasiswa yang bersangkutan dengan ketentuan kalau nilai akhirnya lebih besar
sama dengan 60, maka dia lulus. Tapi kalau dia lebih kecil dari 60, maka statusnya menjadi tidak lulus. Nah, di sini kita dihadapkan pada dua pilihan, yaitu mengisi dengan lulus atau tidak lulus. Lulus diisi apabila nilai akhirnya adalah lebih besar dari 60, sedangkan tidak lulus diisi kalau nilainya lebih kecil dari 60. Nah, sekali lagi, ini sebenarnya kita dihadapkan pada sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apakah nilai akhirnya lebih besar atau sama dengan 60 atau tidak? Kalau iya, maka dia lulus. Kalau tidak, maka dia tidak lulus. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa mempergunakan fungsi if. Ini kalau kita lihat di sini, if ini fungsi if, ini bentuknya if logical test, value if true, value if false. Jadi fungsi if memiliki 3 buah argumen. Argumen pertama adalah logical test atau sebuah kondisi yang nantinya memiliki nilai benar atau salah. Kemudian value if true, nilai yang ditampilkan apabila dia benar. Sedangkan yang ketiga adalah value if false, nilai yang ditampilkan apabila salah. Kita coba mengerjakan sini. Apa logical testnya? Kita bisa isikan dengan alamat sel nilai akhir ini lebih besar sama dengan 60 itu. Jadi logical testnya adalah H5 lebih besar sama dengan 60. Kemudian kalau dia benar, maka kita isi dengan lulus. Nah, lulus diketikkan dengan tanda petik 2 untuk menyatakan dia adalah teks, bukan sebuah value. Kemudian tidak lulus. Jadi logical testnya H5 lebih besar 60, value if true-nya adalah lulus, value if false adalah tidak lulus. Oke, maka hasilnya adalah lulus. Kita drag drop ke bawah, maka seperti itu hasilnya. Tidak sulit. Nah, untuk menuliskan fungsi ini sebenarnya kita bisa langsung kerjakan. Jadi saya ulang lagi di sini, sama dengan kita ketik if, kemudian di sini Microsoft Excel akan menunjukkan format penulisan fungsinya. Jadi sama dengan yang tadi. If dalam kurung logical test, logical testnya dikasih tebal, artinya kita disuruh mengisikan logical testnya sekarang. Bisa sama dengan 60, kemudian koma, kemudian value if true. Nah, sebelum saya lanjutkan, perlu saya ingatkan, secara default, pemisah antara argumen 1 dan argumen berikutnya itu adalah koma. Tetapi kadangkala karena pengaturan yang dilakukan oleh pemilik laptop yang bersangkutan, maka tanda koma bisa berubah menjadi titik koma. Jadi Anda harus paham Microsoft Excel yang Anda pakai itu mempergunakan tanda apa. Apakah titik koma atau koma. Jadi sekali lagi defaultnya adalah koma. Oke, saya lanjutkan sekarang lulus, titik koma, tidak lulus. Kalau tutup enter, hasilnya sama saja. Ini juga di drag and drop seperti itu. Oke, mudah-mudahan paham. Jadi sekali lagi fungsi if itu memiliki format seperti ini. Pertama ada sebuah kondisi yang nanti dites atau dicek apakah nilainya benar atau salah. Jadi kondisi itu adalah sesuatu yang memiliki nilai benar atau salah. Jadi kemungkinannya kalau nggak benar ya salah. Kalau dia benar, maka akan menampilkan nilai yang ada di sini. Sedangkan kalau salah, dia akan menampilkan kondisi yang di sini. Sekarang kita coba lanjutkan bagaimana kalau kondisinya seperti ini. Jadi kondisi sekarang ditentukan ada 3 buah. Ada lulus, ada remedi, kemudian ada tidak lulus. Perhatikan ketentuannya. Lulus kalau nilainya lebih besar sama dengan 60. Remedi kalau nilainya antara 40 sampai 60. Sedangkan tidak lulus kalau nilai akhirnya lebih kecil dari 60. Nah, untuk kasus seperti ini sebenarnya kita masih bisa kerjakan mempergunakan fungsi if. Walaupun sekali lagi fungsi if itu cuma punya 2 pilihan, kalau benar atau salah. Nah, bagaimana kalau ada 3? Nah, sekarang kita coba lihat cara mengerjakannya. Pertama, buat fungsinya if, logical testnya kita bilang hanya ini lebih besar sama dengan 60. Nah, seperti tadi, kalau benar berarti dia lulus. Nah, sekarang kalau salah bagaimana? Kalau salah artinya nilainya berada di bawah 60. Nilai di bawah 60 itu bisa berarti remedi, bisa juga berarti tidak lulus. Berarti masih punya 2 pilihan, remedi atau tidak lulus. Nah, oleh karenanya, maka nilai di bawah 60 itu kita cek lagi dengan menggunakan fungsi if. Nilai ini, nah, lebih mudah kita cek apakah dia lebih kecil dari 40. Kalau dia lebih kecil dari 40, otomatis dia tidak lulus. Sedangkan kalau dia kan di bawah 40, berarti dia seperti itu. Oke. Nah, Anda lihat di sini, jadi fungsinya if H5 lebih besar 60
60, maka dia lulus. Kalau tidak, seperti tadi saya katakan, ada dua kemungkinan, bisa lulus, bisa tidak lulus, bisa juga remedi. Oleh karenanya, kita cek lagi apakah nilainya lebih kecil dari 40. Kalau iya, maka dia tidak lulus. Kalau tidak, dia remedi. Jadi, sekali lagi, mudah-mudahan ini dipahami. Di pertama, kita uji apakah nilainya di atas atau sama dengan 60. Kalau iya, berarti dia lulus. Kalau tidak, artinya nilainya di bawah 60. Nilai di bawah 60, tadi saya sampaikan, kemungkinannya bisa remedi atau tidak lulus. Kita tinggal cek apakah nilainya lebih kecil dari 40. Kalau iya, maka dia tidak lulus. Kalau tidak, ya artinya remedi. Nah, di sini sekali lagi dibutuhkan pemahaman, dibutuhkan pengertian terkait dengan penentuan atau pembuatan kondisi yang diuji. Bisa nggak kita buat kondisi untuk mengetahui apakah dia remedi dulu baru tidak lulus? Jawabannya bisa, tapi tentu itu menjadi sulit. Karena apa? Karena dia memiliki dua kondisi. Tapi sekali lagi tentu saja bisa. Nah, upayakan di dalam kita membuat kondisi itu, kita mempergunakan kondisi yang relatif mudah untuk dipahami seperti itu. Oke, ini tinggal kita copy ke bawah, maka hasilnya seperti itu. Anda lihat 55 remedi, 47,7 remedi, sedangkan 38,7 tidak lulus, sedangkan 78,4 lulus. Kondisi yang ada dalam sebuah fungsi X dapat merupakan gabungan dari beberapa buah kondisi. Nah, kondisi-kondisi ini bisa digabungkan dengan keyword atau kata and atau or. Nah, yang perlu diperhatikan, penggabungan kondisi ini akan menghasilkan sebuah kondisi baru yang nilai akhirnya sama seperti tadi, yaitu benar atau salah, atau true atau false. Nah, terkait dengan penggabungan kondisi, yang perlu Anda pahami adalah bagaimana aturan pemberian nilai terkait dengan penggabungan itu. Kita lihat tabel ini. Jadi, kalau ada dua buah kondisi, K1, K2, di mana kondisi itu bisa memiliki nilai true atau false, kemudian digabung dengan and, maka kondisi gabungan akan memiliki nilai true apabila kedua kondisi itu memiliki nilai true. Jadi kondisi 1 nilainya true, kondisi 2 nilainya juga true, maka gabungannya bernilai true. Sedangkan kalau salah satu atau keduanya bernilai false, maka penggabungan kondisi itu dengan mempergunakan and akan menghasilkan nilai false. Nah, berbeda dengan penggabungan mempergunakan or. Dalam penggabungan mempergunakan or, nilainya akan selalu true apabila salah satu atau keduanya kondisi itu memiliki nilai true. Kalau keduanya false, barulah dia nanti menghasilkan nilai false. Seperti itu. Nah, kita lihat sekarang kasus yang ini. Ketentuan kelulusan seorang mahasiswa sekarang dirubah seperti ini. Jadi mahasiswa dinyatakan lulus apabila nilai akhirnya lebih besar sama dengan 60 dan nilai UAS-nya lebih besar dari 50. Jadi di sini ada dua kondisi yang harus dipenuhi. Nilai akhirnya lebih besar sama dengan 60 dan nilai UAS-nya di atas 50. Kalau keduanya tidak dipenuhi, maka dia statusnya menjadi tidak lulus. Kita coba cek terlebih dahulu bagaimana nilai dari masing-masing kondisi yang ada ini. Jadi saya ketikkan dulu di sini, kita cek apakah nilai UAS-nya lebih besar dari 50. Kalau iya, muncul tulisan true. Kalau salah, muncul tulisan false. Oke, ini nilainya true. Nah, ini saya copy ke kanan untuk menunjukkan apakah nilai akhirnya, jadi apakah hal 5 lebih besar sama dengan 60. Kalau iya, maka true. Kalau tidak, maka false. Di 66 lebih besar dari 60, maka dia true. Ini 88 lebih besar dari 50, dia juga true. Oke, kita copy ke bawah. Kita lihat di sini masing-masing kondisi. Kondisi 1 nilainya ada true, ada false. Di sini kondisi 2 juga nilainya ada true, ada false. Nah, sekarang kita gabungkan di sini kemudian kita gabung dengan n. Kondisi 1, ini adalah kondisi satunya lebih besar dari 50, kemudian koma. Kondisi 2-nya ini lebih besar sama dengan 60, belum tutup. Jadi n kurung buka kondisi 1, koma kondisi 2. Kalau ada lebih dari 2, koma lagi kondisi ketiga, koma kondisi 4 dan seterusnya. Jadi kondisi yang digabungkan ditulis di dalam sebuah tanda kurung yang dipisah oleh koma. Kemudian, jadi sekali lagi gabungannya ini adalah baru kondisinya, menghasilkan sebuah kondisi baru. Kemudian, kalau dia benar, kita isikan dengan tulisan lulus. Kalau tidak, maka muncul tulisan tidak lulus.
tutup, kita enter. Nah, kita lihat sekarang di sini muncul tulisan lulus. Kenapa lulus? Ya, karena kondisi satunya true, kondisi duanya juga true. Sekarang kita lihat kalau di copy ke bawah. Nah, lihat di sini tidak lulus. Ini true false, tidak lulus. Ini true lulus, true lulus, true false tidak lulus, false tidak lulus, true lulus, true lulus. Nah, sekarang saya merubah bagaimana kalau ini bukan dan tetapi atau. Jadi seseorang dinyatakan lulus kalau nilai akhirnya lebih besar sama dengan 60 atau nilai UASnya lebih besar dari 50. Artinya sama kayak tadi, ini ada penggabungan dua kondisi, tetapi kondisinya digabung dengan menggunakan atau. Dalam bahasa Inggris gabung dengan or. Saya tambahkan di sini, saya insert. Nah, kita coba hitung di sini. Jadi or apakah UASnya lebih besar dari 50? Apakah nilai akhirnya lebih besar sama dengan 60 kurung tutup, koma. Kalau iya maka dia lulus, kalau tidak dia tidak lulus. Ternyata lulus. Oke, kita copy ke bawah. Nah, Anda lihat sekarang ini lulus karena true, ini lulus karena false, dan seterusnya. Bandingkan sekarang dengan di sini. Jadi penggabungan dengan or itu akan selalu menghasilkan nilai true apabila salah satu atau kedua kondisi itu bernilai true. Keduanya atau salah satu bernilai true. Dia baru false kalau keduanya false. Jadi kita lihat di sini ada dua orang tidak lulus. Karena apa? Karena ini kondisinya keduanya false. Yang lainnya lulus karena salah satu atau keduanya bernilai true. Jadi sekarang ketentuannya adalah seperti ini. Setiap mahasiswa nanti akan diberikan nilai huruf. Nilai hurufnya adalah A, B, C, D, E. Kemudian ketentuannya orang bisa mendapat A kalau nilai akhirnya di atas atau sama dengan 81. AB nilainya antara 76 dan seterusnya. Ini adalah ketentuannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kemudian ditambah ketentuan yang seperti ini. Status kelulusan, lulus bila nilainya A, AB, atau B. Remedi bila nilainya BC atau C. Tidak lulus bila nilainya D atau E. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita mengerjakan ini? Sebenarnya kita bisa mempergunakan fungsi E, tapi betapa sulitnya. Kenapa? Karena terlalu banyak kondisi yang harus kita cek. Microsoft Excel memiliki fasilitas yang memudahkan kita menentukan nilai seperti ini. Fasilitasnya itu adalah dengan mempergunakan fungsi lookup. Nah, fungsi lookup ini ada dua macam, yaitu lookup sama VLOOKUP. Untuk bisa mempergunakan fungsi lookup atau VLOOKUP, maka kita harus menyiapkan sebuah tabel bantu. Nah, tabel bantunya adalah seperti ini. Pertama, tabel yang ini. Kita bisa mempergunakan tabel seperti ini, di mana yang kiri adalah nilai batas minimum seseorang mendapat nilai E, batas minimum orang mendapat nilai D, dan seterusnya. Kemudian ini adalah nilainya, ini adalah status kelulusannya. Ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan, orang mendapat nilai A itu haruslah minimal 81 ke atas. Ini 81 ke atas, kemudian AB 76 sampai 81. Jadi minimalnya kita ini. Dalam membuat tabel ini yang harus diperhatikan adalah nilai pada baris pada kolom pertama ini. Jadi di sini sekali lagi kita menuliskan sebuah nilai yang menunjukkan batas minimum seseorang mendapat nilai tertentu, dan ini dituliskan dari yang kecil ke yang besar. Boleh nggak dibalik atau boleh nggak dibolak-balik urutannya? Jawabannya tidak. Jadi untuk kasus ini harus dari kecil ke besar. Karena tabelnya berbentuk seperti ini, di mana ini adalah referensinya, inilah nilai-nilai yang bisa kita baca, maka rumus yang dipakai adalah VLOOKUP. Aturan penulisannya ini kita pakai kalau tabel sebagai rujukannya berbentuk vertikal. Jadi diawali dengan lookup value. Jadi kita harus isikan sebuah nilai yang kita mau cocokkan atau kita mau bandingkan di tabel ini. Jadi dalam hal ini kita membandingkan nilai akhirnya. Jadi kita isi ini H5, kemudian koma, kemudian tabel array. Jadi kita isikan alamat tabelnya. Ini adalah alamat tabelnya. Nah, karena tabel formula ini nanti kan kita mau copy ke bawah, maka ini harus dikasih alamat yang absolut. Kemudian koma, kita disuruh mengisikan kolom index number. Nah, ini kita disuruh mengisikan kolom keberapa yang mau dibaca dari tabel ini. Jadi dimulai dari kolom 1, kolom 2, kolom 3. Jadi karena kita ingin membaca nilai hurufnya, maka kita isikan 2. Kita enter, maka dia dapat B.
Yang Anda lihat di sini 66,9 adalah B, jadi tepat, dan drag ke bawah, maka seperti ini hasilnya. Perhatikan sekarang bagaimana kalau tabel ini misalnya saya ubah, ini saya ganti dengan 81. Anda lihat apa yang terjadi, maka ini adalah C, kemudian ini C, yang lainnya tidak ada A. Nah, kenapa seperti itu terjadi? Karena sekali lagi Excel akan mengacu kepada nilai yang ada di sini. Ini adalah batas minimal orang mendapat E. Terus batas maksimumnya berapa? Maksimumnya adalah di bawah 41. Jadi di bawah 41 pasti dia dapat E. Untuk D, batas minimumnya adalah 41. Batas maksimumnya adalah di bawah 56. Jadi sebelum 56 pasti dia dapat C. Sekarang 56 batas minimumnya untuk C. Batas atasnya adalah di bawah 81. Jadi semua dapat C. Nah di sini dia nggak kepakai. Oke, mudah-mudahan dipahami. Sekali lagi, ini harus diisi nilai yang berurutan dari kecil ke besar, dan angka-angka yang di sini menunjukkan batas minimal dari pilihan yang ada di kanannya. Oke, nah sekarang bagaimana mengisi status kelulusan? Untuk mudahnya saya copy saja formula ini karena dia mirip. Yang membedakan nanti adalah yang ini. Ini kita isi dengan, jadi alamat ini kita ganti dengan H5, sedangkan ininya ganti dengan 3 karena kita mau baca kolom ketiga. Kita copy ke bawah, ini hasilnya. Kemudian timbul pertanyaan, apakah kolom referensi itu harus berupa angka saja atau boleh juga bukan angka? Maka jawabannya boleh bukan angka. Nah, saya tunjukkan di sini. Untuk mencari status kelulusan kita akan menggunakan tabel yang ini. Jadi A lulus sampai ini dan seterusnya. Jadi ini akan menjadi referensi, sedangkan ini adalah nilai yang akan ditampilkan. Nah, saya tuliskan rumus di sini. Nah, perhatikan tabelnya bentuknya sudah berbeda. Kalau ini tadi dalam bentuk vertikal, ini sekarang horizontal. Pemilihannya horizontal, sehingga rumusnya sekarang pakai H lookup. Kita pakai ini lookup value-nya, kemudian tableau yang ini dikasih absolute, kemudian kita kasih 2. Nah, perhatikan untuk fungsi H lookup atau VLOOKUP di argumen keempat itu sifatnya adalah opsional. Boleh ada, boleh tidak. Ini ada tanda kurung tutup di sini, artinya dia opsional, boleh ada boleh tidak. Nah, kalau kita mau isi, maka pilihannya kita isi dengan true atau isi dengan false. Kalau kita tidak isi argumen keempat, maka artinya kita dianggap mengisi true itu. Jadi keempat ini, argumen keempat ini kita perlu isi apabila kita hanya ingin mengisi dengan false. Kalau isinya true ya nggak usah diisi. Nah, pertanyaannya sekarang, kapan diisi true atau kapan tidak diisi atau kapan diisi false? Kita mengisi false dalam argumen keempat itu apabila di dalam proses pencocokan kita benar-benar ingin mencocokkan nilai yang sama saja. Jadi kalau dia tidak sama, dia dianggap tidak cocok. Seperti itu. Sedangkan kalau tidak diisi atau diisi dengan true, maka pencocokannya dilakukan dengan mendekati nilai itu. Seperti yang tadi itu kan dia mendekati. Nanti saya jelaskan lebih detail. Kita lihat ini, false, lulus, jadi tidak lulus. Sama, hasilnya sama saja. Oke, jadi sekali lagi, fungsi lookup, apakah dia VLOOKUP atau HLOOKUP, itu sebenarnya memiliki 4 argumen. Hanya saja argumen keempat yang paling belakang ini sifatnya opsional. Boleh ada, boleh tidak. Dia bisa diabaikan kalau argumen keempat itu nilainya true. Nah, kapan kita mengisi true atau mengabaikan? Itu apabila dalam proses pencocokannya itu kita menginginkan pencocokan dengan mendekati nilai yang menjadi rujukannya. Jadi seperti halnya tadi di sini kita memakai VLOOKUP, tidak memakai argumen keempat, artinya isinya true, maka kita mencocokkan nilai H6, ini nilai H5, nilai H5 66,69. Itu kalau dilihat di sini kan dia tidak ada. Jadi karena pilihannya true di sini, maka dia mencari yang mendekati. Jadi mana nilai yang mendekati 66, dalam hal ini adalah nilai yang bawahnya. Jadi 66,9 kan bawahnya ini, maka dia B. 55,2 di sini kan ada 55,2, yang ada di bawahnya adalah 41, maka dia isinya D itu. Oke, nah sekarang ini kita isi dengan false, berarti dia mencocokkan benar-benar yang ada. Jadi kalau dia tidak ada, maka dia salah. Nah, lihat sini B, lulus cocok. Sebagai contoh sekarang saya isikan di sini isinya
nilainya bukan D, tetapi adalah F. Apa yang terjadi? Maka dia akan muncul seperti ini. Kenapa begitu? Karena sekali lagi, di sini proses pencocokan, di sini proses pencocokan dilakukan untuk nilai yang benar-benar sama. Jadi di sini tidak ada nilai F, maka dia salah. Bagaimana kalau diisi dengan true atau false yang dihilangkan? Maka dia menjadi tidak lulus. Kenapa tidak lulus? Karena F itu nilai bawahnya atau di bawahnya adalah E. Jadi diambil yang I ini. Untuk pencocokan dengan mempergunakan huruf, biasanya kita mempergunakan alternatif yang ada false-nya. Jadi argumen keempat diisi dengan false untuk memastikan pencocokan untuk nilai yang sama. Sedangkan kalau dia berupa bilangan, maka memakai true atau tidak diisi yang ini tadi. Nah, hal lain yang perlu diperhatikan dalam mencocokkan mempergunakan bilangan, pastikan nilai referensinya berurut dari kecil ke besar. Kemudian nilai yang muncul di sini itu adalah nilai batas minimalnya untuk pilihan yang ada di kanannya. Ini harus terurut. Sedangkan kalau pencarian berdasarkan bilangan sebaiknya mempergunakan pilihan pada argumen keempatnya adalah false. Artinya pencocokan untuk yang benar-benar sama. Dan untuk kasus ini tidak mesti harus diurut, bisa saja tidak diurut. Sebagai contoh misalnya, ini kebetulan nilainya sama, ini adalah B, ini adalah, maka jawabannya tetap sama, tidak berubah. Yang tidak ada ya tetap salah. Kalau kita kembalikan, D tidak lulus, E tidak lulus. Mudah-mudahan dipahami, silahkan dicoba dan dipraktekkan.